Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 19 Juni 2022, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bersama saya Roma Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau yang umum disebut sebagai Hari Raya Corpus Christi tidak terlepas dari kisah sejarah yang melatar belakanginya. Secara singkat kisahnya sebagai berikut. Sejak abad awal, gereja tidak pernah meragukan kehadiran Tuhan Yesus dalam rupa roti dan anggur. Kita mengetahuinya tidak saja dari perkataan Yesus sendiri yang dicatat dalam Injil, namun juga dari tulisan Rasul Paulus, khususnya dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab atau pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26, yang kita dengar juga dalam warta gereja hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kebiasaan untuk menyimpan hosti yang sudah dikonsekrasi dalam tabernakel juga sudah dicatat dalam riwayat Santo Basilius pada abad keempat. Ekaristi itu disimpan di gereja-gereja atau biara bagi keperluan orang-orang sakit dan yang menghadapi atau menjelang ajal. Namun, menjelang akhir abad ke-11, gereja mengalami hantaman dari Berengarius, seorang pemimpin diakon di Angers, Prancis, yang secara terbuka menolak percaya bahwa Kristus secara nyata hadir dalam rupa roti dan anggur. Maka ada sejumlah orang yang percaya kepada ajarannya ini dan mulai menuliskan bahwa Kristus dalam Ekaristi tidaklah sama dengan Kristus dalam Injil, dan karena itu ia sebenarnya tidak sungguh-sungguh hadir di dalam Ekaristi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, begitu seriusnya kasus ini sehingga Paus Gregorius ke-7 memerintahkan Berengarius untuk menarik kembali ajarannya. Ia diminta untuk mengucapkan pengakuan iman tentang kehadiran Yesus secara nyata dalam Ekaristi. Ini adalah pernyataan definitif pertama gereja tentang apa yang selalu dipercaya oleh gereja dan tidak pernah ditentang. Dengan pengakuan iman ini, maka gereja-gereja di Eropa mengalami semacam kebangkitan dalam penghayatan akan Ekaristi. Saat itulah ditetapkan adanya
prosesi-prosesi sakramen Maha Kudus, rumusan doa-doa adorasi, umat didorong untuk mengunjungi sakramen Maha Kudus, dan seterusnya. Sejak abad ke-11 ini, devosi kepada sakramen Maha Kudus dalam tabernakel menjadi semakin dikenal. Maka, saudara-saudari yang terkasih, tak ada yang mengejutkan ketika Paus Urbanus keempat di tahun 1264 kemudian menetapkan Hari Raya Tubuh Kristus atau Corpus Christi. Saat menentukan perayaan itu, Paus menekankan akan kasih Kristus yang ingin menyertai umatnya secara fisik sampai akhir zaman. Paus mengatakan, dalam Ekaristi, Kristus di dalam hakikatnya sendiri ada bersama kita. Sebab ketika mengatakan kepada para rasulnya bahwa ia akan naik ke surga, ia berkata, lihatlah, aku akan menyertaimu selamanya, bahkan sampai akhir zaman. Dan dengan demikian menghibur mereka dengan janji yang besar, bahwa ia akan tetap ada dan bersama-sama dengan mereka, bahkan dengan kehadiran secara jasmani. Saudara-saudari yang terkasih, ajaran tentang kehadiran Kristus dalam Ekaristi ini didukung juga oleh berbagai mukjizat Ekaristi di sepanjang sejarah gereja. Dan yang terakhir diakui oleh CDF bulan April 2016 adalah mukjizat Ekaristi yang terjadi di Hari Raya Natal 2013 di Legnica, Polandia. Meskipun demikian, masih ada begitu banyak orang, bahkan orang-orang yang juga mengimani Kristus, yang tidak percaya akan kehadirannya dalam Ekaristi. Maka, di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, nampaknya kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, tentang apakah yang dapat kita perbuat untuk semakin menghayati kebenaran ajaran iman ini. Bagaimana kita dapat turut menyebarkannya? Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar dalam warta Injil, di mana Yesus memberikan perintah kepada para muridnya, Lukas 9 ayat 13, kamu harus memberi mereka makan. Sebuah perintah yang sekaligus menggugat kepedulian para muridnya untuk merasakan apa yang sedang dirasakan orang banyak. Yesus menuntut para murid bertanggung jawab atas orang banyak itu dengan memberi makan, dan bukan membiarkan atau menyuruh mereka pulang untuk mencari sendiri. Sedang para murid seolah ingin melepas tanggung jawab ketika orang banyak itu ikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, para murid memang merasa tidak mampu karena yang ada pada mereka cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi justru dengan yang sedikit itu, Yesus minta untuk dibawa kepadanya. Yesus memberkati, selanjutnya meminta para murid untuk membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Yang sedikit itu dibawa kepada Yesus dan selanjutnya menjadi berkelimpahan. Semua yang hadir makan sampai kenyang, bahkan sampai sisa yang terkumpul 12 bakul. Bagi Yesus, justru yang sedikit, 5 roti dan 2 ikan, sangat berarti. Orang harus menghargai yang sedikit, tidak harus yang banyak baru berarti. Sadarlah bahwa sesuatu yang besar atau banyak harus mulai dulu dari yang kecil atau yang sedikit. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini mau menyadarkan para rasul bahwa orang harus memiliki hati yang peduli, bukan melepas tanggung jawab atas orang banyak yang tidak memiliki makanan. Juga tidak perlu merasa tidak berarti atas yang sedikit. Dan orang harus dengan hati yang tulus untuk membagi-bagikan kepada orang lain setelah mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Kesadaran ini harus terus ditumbuh kembangkan dalam diri para murid, juga dalam diri kita, murid-muridnya zaman modern ini, agar mukjizat perbanyakan roti itu bisa terjadi dan menjadi berkat bagi orang lain. Tentu saja ini akan menjadi kesaksian hidup nyata kita kepada sesama dan dunia. Namun, saudara-saudara yang terkasih, kelaparan orang zaman sekarang
tidak saja terbatas pada makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Makanan rohaninya memang hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi, yaitu tubuh dan darahnya. Namun sebagai murid-muridnya yang percaya penuh akan sabdanya, kita dipanggil oleh Kristus untuk berani menyatakan kepada dunia sekitar kita bahwa tubuh dan darah Kristus itulah yang kita sambut setiap kali kita merayakan Ekaristi. Kristus itulah yang kita sembah dalam adorasi sakramen Maha Kudus. Maka kesungguhan kita, saudara saya terkasih, dalam mempersiapkan diri menyambut Ekaristi dan menyambutnya dengan sikap batin dan penghormatan yang layak, dan juga kesediaan kita untuk semakin mau berkorban seperti Kristus, itulah yang menjadi kesaksian tanpa kata bahwa kita semakin menghayati makna perayaan hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di hari raya istimewa ini, marilah kita mengulangi perkataan doa dalam Adoro Te Devote dengan hikmat aku menyembah Engkau. Doa yang disusun oleh Santo Thomas Aquinas di hadapan Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Tuhanku, buatlah aku menjadi lebih percaya lagi di dalam Engkau. Bawalah aku lebih dalam kepada iman, ke dalam harap-Mu, ke dalam kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, begitu banyak orang yang lapar dan haus secara jasmani. Namun sebenarnya lebih banyak lagi orang yang lapar dan haus akan makanan dan minuman rohani. Curahkanlah senantiasa rahmat-Mu atas diri kami, sehingga kami semakin percaya akan diri-Mu dalam Ekaristi dan mendorong kami untuk membagikan keyakinan iman akan penyertaan-Mu baik secara rohani maupun jasmani ini sampai akhir zaman. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.